Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami akan mewariskan bumi ini dan semuanya, sesungguhnya kami akan mewarisi bumi-bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-40. Terus kemudian dijelaskan sebagian oleh baginda Nabi SAW, tentunya dijelaskan oleh baginda Nabi SAW, jika penghuni syurga telah masuk syurga, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kalau penghuni syurga sudah masuk ke dalam syurga, dan kalau penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, didatangkan maut seakan-akan dia biri-biri yang elok, lalu dihentikan di antara syurga dan neraka. Lalu dikatakan, wahai penghuni syurga, apakah kamu mengenal ini? Beliau mengatakan, mereka pun menengadah dan melihat, lalu berkata, ya, itu adalah maut. Beliau berkata, lalu beliau mengatakan, mereka pun lalu diperintah agar ia disembelih, biri-biri itu pun disembelih. Beliau mengatakan dan dikatakan, wahai penghuni syurga, kalian abadi dan tidak akan ada kematian. Wahai penghuni syurga, kalian abadi dan tidak akan ada kematian. Dan wahai penghuni neraka, kalian pun juga akan abadi dan tidak akan ada kematian. Kemudian Rasulullah SAW membaca, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr. Pada hari di mana seseorang itu diberi peringatan oleh Allah tentang hari penyesalan yang pasti datang. Tapi ketika segala perkara sudah diputus, mereka dalam keadaan lalai dan tidak beriman. Dan Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangan beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, penduduk dunia dalam kelalaian dunianya. Jadi dikisahkan sama Nabi, hadirin, ketika kita semua nanti wafat, lalu kita dibangkitkan, lalu didatangkan maut itu seakan seekor biri-biri yang berada di tengah syurga dan berada di tengah neraka. Lalu kemudian mereka nih, para penghuni calon-calon penghuni syurga dan neraka, dikatakan, kamu tahu nggak itu apa? Lalu mereka menjawab, maut ya Rasulullah, kata mereka. Ketika dijawab maut, fayuqalu ya ahli nar hal ta'rifuna hadha? Alhamdulillah, yahdikumullah barakum. Wahai penghuni syurga, kamu tahu ini apa? Maut ya Rasulullah. Wa ya ahlan nar hal ta'rifuna hadha? Wahai penghuni neraka, apakah kamu tahu ini apa? Qala maut ya Rasulullah, itu kematian ya Rasulullah. Fayashra'ibuna wa yanzurun wa yaqulun na'am hadha al-maut. Qala fayu'maru bihi fayuzbah. Qala wa yuqalu ya ahlal jannah khuludun la mauta wa ya ahlan nar khuludun la maut. Kata Nabi SAW, maka setelah mereka mengatakan biri-biri yang, maka ketika dikatakan biri-biri yang seperti maut itu, Nabi bilang, sembelih biri-biri itu. Disembelih biri-biri itu yang berupa kematian. Maka lalu dikatakan kepada penghuni syurganya Allah, khuludun la maut wa ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai penghuni syurga, biri-biri itu kayak sejenis domba gitu jemaah, yang ketika penghuni syurga memandangnya itu tuh kematian, lalu penghuni neraka memandangnya itu tuh kematian. Lalu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih biri-biri. Allah Subhanahu wa taala memerintah agar biri-biri itu tersembelih, lalu disembelih biri-biri tersebut, dan atas taufik dan izin Allah kemudian Nabi mengatakan, ya ahlal jannah khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut.
wahai penghuni surga, setelah disembelih itu biri-biri, hidup kekal kamu selamanya di dalamnya dan tidak akan ada lagi kematian. Wahai penghuni neraka, hidup kekal kamu di dalamnya dan tidak akan pernah lagi kamu merasakan kematian. Lalu Nabi membaca ayat yang tadi kita baca, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amr, pada hari di mana Allah sudah kasih peringatan buat kita. Tenang, kamu kalau baik akan dibalas baik, kamu kalau buruk nggak akan pernah luput. Dan Nabi udah ngasih tahu juga kalau hari berbangkit itu nyata. Idh qudiyal amr, dan Nabi SAW juga udah beritahu kepada kita umat-umatnya Rasulullah SAW bahwa pada hari itu diputus semua amal-amal salih kecuali yang masih mengalir jadi jariyah. Tapi nanti hari kiamat amal jariyah itu pun terhenti. Wahum fi ghaflati wahum la yu'minun, tapi sayangnya mereka masih lalai dan mereka dalam keadaan tidak beriman. Hadirin, kita mau ngandelin siapa? Hadirin, kita mau ngandelin siapa? Kalau bukan mengandalkan Allah, memohon taufik dari Allah agar Allah memberi bantuan untuk kita bisa beramal saleh. Kita mau ngandelin orang lain, pada akhirnya kita dibangkitkan sendirian. Kita mau ngandelin pihak tertentu, pada akhirnya pihak tertentu itu hanya bisa membantu sebatas dunia. Itu pun bantuannya kadang ada maksudnya, nggak setulus apa. Kadang itu pun bantuannya nggak tulus. Kadang bantuannya pun ada maksudnya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada kita, dimudahkan kita beramal salih, digampangin kita untuk memperbanyak amal. Wa anzirhum yaumal hasrah. Allah udah kasih tahu tentang hari berbangkit, hari penyesalan, di mana manusia-manusia itu gigit jari. Bahkan sebagian mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andaikan dulu kuntu turaba, saya cuma butiran debu. Kenapa mereka mau jadi butiran debu? Karena butiran debu nggak dihisap. Sedangkan kita manusia, tangannya dihisap, telinganya dihisap, mendengar apa, matanya dihisap, memandang apa, lisannya dihisap, bicara apa, hatinya dihisap, berprasangka seperti apa, kakinya dihisap, melangkah kemana, pikirannya dihisap. Apa ide-ide yang tertuang setelah dia berpikir? Semua dihisap. Inna adarnakum adaban qariba. Kita diberitahu anzarnakum, yang ini wa anzirhum, serumpun. Anzarnakum adaban qariba, Allah kasih tahu kita tentang azab yang dekat. Apa itu? Adaban qariba. Allah kasih tahu azab yang dekat itu bernama kematian, sebelum nanti azab yang lebih besar dari itu. Wa yaqulu ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Dan orang-orang yang enggak beriman mereka bilang, andaikan dulu saya jadi debu, enggak dihisap. Hadirin, di audit di dunia aja udah cukup menegangkan. Kita diaudit di dunia aja. Kalau kita diaudit di dunia aja sudah cukup menegangkan, gimana lagi kita besok diaudit di akhirat? Kalau diaudit di dunia mungkin kita bisa lolos. Mungkin ada orang ini yang lupa, atau mungkin kita datangkan sesuatu yang baru, lalu terus kemudian orang itu nggak sadar. Atau mungkin kita bisa buat trik dengan strategi-strategi yang jitu, dengan pengkondisian tertentu, yang pada akhirnya lolos dari audit manusia. Audit manusia yang bisa-bisa saja, tapi auditnya Allah nggak akan ada yang bisa lolos.
kemana mata memandang, kemana telinga mendengar, kemana kaki melangkah, kemana jempolan tangan ini, atau kemana ketikan tangan ini mengetik. Gak ada yang bisa lolos. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah yang paling adil itu Allah? Bukankah yang paling adil menjadi seorang hakim itu Allah? Kalau di dunia mungkin ada rasa, ya Allah, saya kok begini, diadili seperti ini. Mungkin ada yang mencuri satu buah pepaya dihukum sekian tahun lamanya. Ada yang mencuri sampai bahkan miliaran diringankan, bahkan lebih ringan daripada mencuri sebuah pepaya. Di dunia mereka boleh jadi gak merasakan keadilan itu, tapi besok di akhirat semua adil. Dan hisabnya Allah gak akan pernah keliru walau sebenang. Semua kita nanti mempertanggungjawabkan amal kita masing-masing, hadirin. Motor kita semua terdeteksi lengkap. Motor ini digunakan kemana aja. Kendaraan roda 4, kalau Allah izinkan, kita punya kendaraan roda 4 kita itu udah detail semuanya. Perjalanannya kemana aja kendaraan roda 4 ini. Tiap-tiap pertemuan kita tuh ngobrolin apa aja di pertemuan itu, kita merencanakan apa aja di pertemuan itu. Allah tahu detail apa pembicaraan kita. Saat kita masuk ke dalam kamar, mengunci pintu rapat-rapat, menutup jendela, dan memasang headset, Allah paling tahu apa yang dilihat saat kesendirian. Gak ada yang gak tahu. Allah gak ada yang gak Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Wa anzirhum yaumal hasrah. Ingatkan, besok tuh akan datang hari penyesalan, di mana manusia secara umumnya nyesel, hadirin. Pernah dengar kisahnya Sya'ban gak? Al-Kisah, ada sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bernama Sya'ban. Yang jelang-jelang wafatnya, Sya'ban bilang ke istrinya, yang kala itu istrinya menemani jelang wafatnya, andaikan lebih baru, kata Sya'ban, andaikan yang baru, andaikan lebih jauh, andaikan semuanya. Kata Sya'ban, andaikan lebih jauh, andaikan yang baru, andaikan semuanya. Akhirnya istrinya terus kemudian istrinya radhiyallahu an nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya jelang wafatnya sempat bilang tiga hal ini dibilang suami saya ya Rasulullah sebelum wafat. Kata istri beliau, yang pertama, andaikan lebih jauh. Yang kedua, andaikan yang baru. Yang ketiga, andaikan semuanya. Lalu maksudnya apa baginda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Sya'ban, kata istrinya sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sedikit bercerita. Sungguh tiap-tiap jadi masing-masing kita itu intinya, hadirin, jadi masing-masing kita itu jelang-jelang wafatnya nanti akan ditampakkan amalan-amalannya. Makanya kalau amalannya baik dia tersenyum, kalau amalannya buruk dia akan sangat mengerikan sekali, sakaratul maut. Terus kemudian dikatakan bahwa suamimu pas bilang andaikan lebih jauh, itu karena waktu itu suamimu menggandeng tangannya seorang laki-laki yang buta yang mau sholat ke masjid, dan Allah berikan padanya pahala yang luar biasa, dan pahala itu ditampakkan jelang-jelang wafatnya. Ini pahala kamu nganterin laki-laki yang buta ke masjid. Dengan jarak yang sudah cukup lumayan jauh itu aja, beliau masih bilang andaikan lebih jauh, karena saking besarnya pahalanya. Makanya beliau mengigau demikian. Terus yang kedua, andaikan yang baru. Pernah satu ketika Madinah musim dingin, lalu beliau mengenakan dua jaket. Jaket yang baru di dalam, jaket yang bekas di luar.
Ketika beliau berjalan bertemu sama orang yang kedinginan, akhirnya beliau lepas jaketnya. Jaket yang lama dikasih jaket yang baru, beliau pakai. Akhirnya jelang wafatnya ditampakkan, ini besaran pahala saat kamu memberi jaket bekas. Jaket bekas saja pahalanya besar. Lalu beliau bergumam, andaikan yang baru. Terus yang ketiga, andaikan semuanya, pernah beliau memiliki sepotong roti, lalu ada laki-laki datang meminta-minta, beliau potong jadi dua. Roti itu setengah buat yang meminta, setengah buat beliau. Lalu jelang wafatnya ditampakkan begitu besarnya memberi roti. Akhirnya beliau bergumam, andaikan semuanya. Hadirin, orang udah beramal soleh aja masih nyesel jamaah. Apalagi kalau kita nggak beramal soleh. Orang udah beramal soleh aja masih nyesel. Andaikan yang baru, andaikan semuanya, andaikan lebih jauh. Padahal beliau Sya'ban udah beramal soleh. Apalagi kita yang nggak beramal soleh. Udah beramal soleh aja nyesel, apalagi kita yang nggak beramal soleh. Makanya nasihat Nabi SAW, badiru bil a'mal. Kata Rasulullah, ayo bersegera dalam beramal salih. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok, jangan tunggu nanti sore, karena umur kita belum tentu nyampe. Kalau Allah lapangkan rezeki terus kita bisa untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban, tunaikan, jangan nunggu tahun depan. Allah lapangkan rezeki, lalu ketika ada diajakin untuk berbuat satu kebaikan, jangan bilang nanti deh tahun depan aja. Tahun depan tuh belum tentu milik kita. Jangankan tahun depan, hari esok aja belum tentu milik kita, hadirin. Besok kita hidup aja belum tentu. Badiru bil a'mal. Pesan Nabi SAW, segera dalam beramal, cepet-cepet dalam beramal. Jangan ditunda. Kalau ada di waktu subuh, kata sahabat Rasul SAW, kalau ada di waktu subuh jangan tunda sampai sore. Kalau kita di waktu sore, fala tantazirus sobah, jangan tunggu sampai besok subuh. Cepat. Kita perlu cepat dalam beramal. Kita perlu mengkondisikan waktu-waktu ini nggak terbuang sia-sia. Jamaah, semakin tua tuh kita akan semakin sadar bahwa bukan hanya rezeki yang ingin dilancarkan, tapi kita juga mau kubur kita besok Allah luaskan. Kita mau sehat kita itu selalu ada di atas kita mau sehat kita itu selalu berada di dalam ketaatan, dan kita mau husnul khatimah di akhir kehidupan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tetap anugerahkan kami semuanya istiqomah hingga kelak kami semuanya Engkau wafatkan husnul khatimah. Dan ingat selalu bahwa wa anzirhum yaumal hasrah. Allah sudah beritahu peringatan, kelak masing-masing kita akan nyesel jemaah. Nyesel. Tahu gitu kemarin saya ini ya. Tahu gitu kemarin saya itu ya. Tahu gitu saya begini ya, tahu gitu saya begitu ya. Tapi penyesalan pada hari itu sudah nggak ada lagi artinya. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Dan setelah bumi ini kalian dapatkan, setelah bumi ini kalian wariskan, wa ilaina yurja'un. Besok kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah memberitahu kepada kita bahwa Dialah Sang Pencipta. Allah adalah Raja yang Maha Kuasa. Allah adalah Rabb yang mengatur segalanya, dan bahwasanya seluruh kekuasaan makhluk akan binasa, dan yang tetap hanyalah di sisi Allah. Tak ada lagi yang berkuasa di dunia ini. Sebagian kita pada sebagian yang lain mungkin bisa berkuasa. Ada yang jabatannya mungkin lebih tinggi, tapi di dunia, di akhirat nggak ada. Limanil mulkul yawm lillahi wahidil qahhar. Limanil mulkul yawm lillahil wahidil qahhar. Hari ini punya siapa? Ditanya sama Allah. Hari ini punya siapa? Raja-raja bilang hari ini punya siapa?
Wahai para penguasa yang dulu di dunia kalian berkuasa, Allah tanya sama mereka, limanil mulkul yaum, hari ini siapa yang raja? Limanil mulk, siapa raja yang sesungguhnya pada hari ini? Semua manusia yang dari Adam sampai hari kiamat itu Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, bilang, lillah, hari ini engkaulah sang raja ya Allah, al-wahid, hanya satu-satunya engkau yang raja ya Allah, al-qahhar, yang kuat. Nggak ada lagi raja-raja dunia, nggak ada lagi penguasa-penguasa dunia, nggak ada lagi kekuatan-kekuatan dikdaya yang di dunia dulu pernah kita berbangga-bangga. Nggak ada. Lillahil wahidil qahhar, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang keberapa? Ayat yang ke 41. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan kisahnya Nabi Allah Ibrahim. Sekarang kita masuk ke ceritanya Nabi Allah Ibrahim. Kana siddiqan nabiyya, bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang siddiqan, sangat jujur. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. إذ قال لأبيه, ketika Nabi Ibrahim itu bilang sama ayahnya, ya abati, wahai ayahku sayang, lima ta'budu ma la yasma, kenapa kamu sembah berhala la yasma, yang gak bisa dengar, wala yubsir, gak bisa melihat, wala yughni 'anka syai'a, dan nggak bisa memberi manfaat sedikit pun kepada Anda. Ayah, kenapa nyembah berhala itu? Berhala itu nggak bisa ngasih apa-apa buat ayah. La yasma', berhala yang ayah buat lalu ayah sembah itu nggak dengar. Wala yubsir, nggak bisa lihat. Wala yughni 'anka syai'a, dan nggak bisa juga memberi manfaat buat Anda. Tahu hadirin, salah satu dakwah terberat itu dakwah pada orang tua. Salah satu dakwah yang tidak mudah itu dakwah kepada keluarga. Nabi Allah Ibrahim berdakwah beliau kepada keluarga, berdakwah beliau mengajak kepada ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim itu pembuat berhala, pembuat patung, dan patungnya disembah. Lalu diucapkan, lima ta'budu, kenapa disembah wahai ayah? Ma la yasma, kan dia nggak bisa dengar ayah. Wala yubsir, kan dia juga nggak bisa melihat ya ayah. Wala yughni 'anka syai'a, dan dia kan nggak bisa memberi manfaat kepada kita ya ayah. Ya abati inni qad ja'ani minal ilm, wahai ayah, telah datang ilmu kepadaku. Malam ya'tik, apa-apa yang sebelumnya nggak datang kepadamu. Fattabi'ni, maka ikuti aku wahai ayah. Ahdika siratan sawiyya, maka aku akan ngajak ayah menuju jalan yang lurus. Itu kata Nabi Ibrahim sama ayahnya. Ya abati, wahai ayahku sayang, la ta'budi syaitan, jangan ayah sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya, karena syaitan itu sangat durhaka kepada Allah. Ya abati, wahai ayahku sayang, ini sesungguhnya aku akhafu, sangat takut, ayyamassaka 'adzabun minar rahman, kalau ayah diazab sama Allah Ar-Rahman. Fatakuna lisyaitani waliya, karena ayah menjadikan syaitan sebagai teman, atau karena ayah itu berteman sama syaitan menyembah berhala. Qala araghibun, kemudian dibalas apa? Ayahnya menjawab, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Hei Ibrahim, bencikah kamu sama Tuhan-Tuhanku ini?
Kamu nggak suka sama berhala-berhala ini wahai Ibrahim? La illam tantahi, kalau kamu nggak berhenti, kalau kamu nggak stop, la arjumannak, saya rajam kamu hidup-hidup wahai Ibrahim. Wahjurni maliya, tinggalkan aku untuk waktu yang lama. Dalam bahasa lain, udah pergi sana, menjauh sana. Kadang apa yang dirasakan Nabi Ibrahim itu boleh jadi dirasakan oleh hampir setiap kita, bahwa ketika Nabi Ibrahim dakwah kepada ayahnya, lalu ayahnya mengatakan, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya, kalau kamu nggak berhenti ceramahin saya wahai Ibrahim, kalau kamu nggak berhenti tausiahin saya wahai Ibrahim, saya rajam kamu hidup-hidup. Wahjurni maliya, udah pergi, menjauh, gak usah deket-deket ya. Boleh jadi perasaan yang dirasakan Nabi Ibrahim itu sama pernah dirasakan oleh kita, bahwa dakwah yang tidak mudah salah satunya adalah dakwah kepada keluarga. Bahwa dakwah yang gak mudah itu salah satunya dakwah kepada keluarga. Kita bisa ngajak orang, kadang gampang, kadang mudah. Allah yang memberi kemudahan itu, Allah yang memberi taufik. Tapi kepada keluarga gak mudah. Tapi tetap kita mesti harus ngajak. Tapi kita tetap mesti harus ngajak keluarga kita untuk sama-sama gandengan tangan sampai surga. Tugas kita cuma ngajak aja. Tugas kita cuma nasihatin aja. Wa tawassabil sabri wa tawassabil marhamah. Salinglah menasihati dalam kesabaran, salinglah menasihati dalam kesabaran, dan saling menasihati kesabaran itu dengan penuh kasih sayang. Nasihatin aja. Kalau dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah yang kita hafal, fadzakir innama anta muzakkir, ingatkan, tugas kita hanya mengingatkan. Sampai situ aja. Pada akhirnya berdakwah kepada keluarga adalah keharusan buat kita. Ngajak keluarga masuk surga bersama, ngajak sekeluarga untuk hadir ke kajian bersama-sama, ajak beliau. Adapun diterima atau nggak diterima itu kembalikan kepada pribadi masing-masing. Lalu setelah kita lalu setelah kita melakukan yang terbaik, selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat berapa kemudian? Ayat 46 tadi, wahjurni maliya. 47. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Qala salamun alaik. Dia Ibrahim menjawab, salamun alaik, keselamatan untukmu wahai ayahku sayang. Apa cara Ibrahim menjawab? Keselamatan untukmu wahai ayah sayang. Hadirin, kalaupun kita ngajak baik lalu ditolak, ucap kayak Nabi Ibrahim ucap, salamun alaik, keselamatan untukmu wahai ayahku sayang. Jadi kalau kita ngajak baik terus nggak diterima sama orang, jangan malah orang itu kita pojokin. Doain aja. Mas sholat yuk. Ngapain sih sholat nggak jelas? Astagfirullahaladzim. Ya udah mohon maaf ya. Semoga mas sehat selalu, lancar rezeki, berkah dunia akhiratnya, sukses. Amin dah. Doain aja hadirin. Qala salamun alayka sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Setelah mendoakan salamun alaih, semoga keselamatan atasmu. Yang berikutnya apa? Nomor 2, sa'astaghfiru laka, saya nanti akan memohonkan ampun untukmu wahai ayah. Tuh jemaah, Masya Allah. Sa'astaghfiru laka rabbi,
Ya Allah, ampunkan ayah saya. Kita ngajakin orang, kalau orang ini mencemooh kita, jangan malah kita cemooh balik. Kan gitu hadirin. Kalau kita ngajak orang jadi baik, lalu orang itu mencemooh kita, jangan dicemooh balik. Karena nggak ada bedanya antara kita dengan dia kalau sama-sama mencemooh. Tapi pakai prinsip dan rumusnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di Quran surah Maryam ayat ke-47. Setelah diancam mau dirajam dan setelah diusir oleh ayahnya, qala salamun alaik. Nabi Ibrahim tetap mengucap yang baik, mendoakan keselamatan untuk ayah beliau. Sa'astaghfiru laka rabbi. Bahkan Nabi Ibrahim yang kedua memohonkan ampun untuk orang tuanya, padahal orang tuanya jelas tidak beriman. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya. Innahu kana bi hafiyya. Karena sesungguhnya Allah zat yang maha baik. Kalau ayahnya mau bertobat, Allah pasti ampuni. Kalau ayahnya mau kembali ke Allah, Allah pasti terima. Dan pelajaran ini yang harus kita terapkan dalam hidup. Kalau kita ngajak orang untuk kebaikan, lalu dia mencemooh kita, doakan kebaikan. Saat orang ini mencemooh, doakan yang baik-baik. Yaudah mas, mohon maaf ya kalau kurang berkenan. Mohon maaf ya mas, kalau ajakan ini kurang membuat mas berkenan. Kami mendoakan semoga mas berkah, lancar, sukses, berlimpah rezekinya, istiqomah sampai husnul khatimah. Sehat selalu. Dah. Jangan jidal, jangan berdebat kusir. Jangan malah balas cemoohan dengan cemoohan. Cukupkan. Bahkan kalau perlu kita doakan kebaikan, doain. Orang yang kita ajak dan belum mau, boleh jadi beliau nanti akan punya waktunya sendiri untuk kembali ke Allah. Dan masing-masing orang pada akhirnya mengerti dan sadar bahwa dia akan pulang. Cuman ada yang mengertinya saat dia masih hidup lalu dia memperbaiki dirinya. Ada yang dia mengerti tapi sudah terlambat, yaitu saat penyesalannya sudah gak ada artinya lagi, saat dia sudah masuk ke dalam liang lahat. Ada yang dengan tegas, dia faham. Umur saya sekarang 40 Ustadz, dan umur saya itu gak akan pernah terulang lagi. Saya mau pulang ke Allah, saya mau istiqomah, wafat husnul khatimah. Ada yang sadar. Kalau sadarnya masih hidup, itu baik buat dia. Tapi kalau sadarnya saat udah dalam kubur, udah gak bisa lagi hadirin. Apa yang mau diperbaiki kalau sudah dalam kubur? Kecuali tadi ya, transferan pahala jariah. Iya kalau punya pahala jariah. Kalau nggak punya, iya kalau punya ilmu yang diluaskan. Atau mungkin dulu pernah nge-share kebaikan yang menjadi data yang terekam. Kalau misalkan qadar Allah, ternyata dia selalu dalam kelalaian, bahaya sekali hadirin. Ini dakwah yang memang nggak mudah, tapi kewajiban kita untuk terus mengajak keluarga masuk surga bersama-sama. Nabi Ibrahim itu gak mudah dakwahnya ke keluarga. Kita pun juga sama, mungkin berat. Gak ada perubahan yang signifikan. Bahkan setelah kita bertahun-tahun ngaji, gak ada perubahan yang signifikan. Begitu-begitu aja. Yang datang itu lagi. Tapi percayalah jemaah, akan datang satu masa, satu hari nanti di mana perubahan itu Allah yang meniupkan, seperti kumbang yang kuncup lalu bermekaran, merekah di waktu yang sama. Gak tahu, entah setahun lagi, entah 2 tahun lagi, entah 5 tahun lagi, entah 10 tahun lagi. Tapi yang jelas, setiap hari kita selalu berusaha jadi lebih baik. Tiap hari berusaha lebih baik, tiap hari lebih baik, tiap hari lebih baik. Gak usah banyak-banyak, 1%. Kita ditolak, la arjumannaka wahjurni maliya. Saya rajam ya kamu ya. Pergi sana. Qala salamun alaika sa'astaghfiru laka rabbi. Ayahku sayang, aku tetap akan mendoakan semoga ayah selamat. Sa'astaghfiru laka rabbi, semoga ayah diampuni sama Allah. Innahu, karena sesungguhnya Allah, innahu kana bi hafiyya. Allah itu baik ayah. Ajak terus orang tua kita dalam kebaikan, keluarga dalam kebaikan.
Kalau bukan kita yang ngajak, siapa lagi? Dan kadang ya jamaah ya, kadang dalam keluarga itu, yang memberi nasihat itu bisa lewat siapa aja. Entah anak pertama, atau anak terakhir, atau anak tengah, atau anak yang keberapa. Atau bisa jadi istri ngingetin suaminya, suami ngingetin istrinya. Atau bisa jadi orang tua ngingetin anaknya, atau malah kebalikan, anak ngingetin orang tuanya. Tapi selama itu kebenaran ya diterima jemaah, jangan ditolak. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. 48. Dan aku akan menjauhkan dari dirimu dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku berdoa kepada Allah, mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Allah. Nah, poin 48 apa? Wa'tazilukum, aku menjauh. Wa ma tad'una, dari apa yang engkau sembah. Min dunillah, selain Allah. Wa ad'u rabbi, dan aku akan berdoa kepada Allah. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya, karena aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Wa'tazilukum, menjauh. Kalau memang kita udah diusir, kalau memang kita udah gak diinginkan, wa'tazilukum, menjauh. Kalau kita diusir, kalau kita tidak diinginkan kehadirannya, kalau orang itu sudah benar-benar secara terang dan jelas bilang, pergi deh, wa'tazilukum, maka menjauhlah. Menjauh, jangan deket-deket. Apalagi kita tahu yang dilakukan adalah sesuatu hal yang buruk. Misalkan kita udah ngajak untuk berbuat baik, dia malah ngusir kita. Wa'tazilukum, aku akan menjauh dari dirimu, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dari siapa? Dari ayahnya yang menyembah berhala. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah, aku akan menjauh dari sesembahan yang kamu sembah selain Allah. Saya akan menjauh ayah, baik ayah. Kalau kita nggak diinginkan kehadirannya, maka menjauhlah. Kalau kita nggak diajak, maka jangan memaksakan untuk ikut. Kalau kita memang nggak diberitahu, dan itu bukan ranah kita untuk tahu, maka nggak usah bertanya. Lakukan aja apa yang memang bisa kita lakukan. Kerjakan aja apa yang memang menjadi ranah kita untuk kita kerjakan. Jangan disibukkan sama sesuatu yang bukan tugas kita, atau bukan urusannya kita. Jangan disibukkan sama sesuatu yang bukan tugas kita, atau bukan menjadi urusannya kita, sehingga itu malah membuat kita semakin rancu. Kadang-kadang kalau ada sesuatu kemaksiatan, satu keburukan, satu hal yang bentuknya kesyirikan, setelah kita perhatikan tuh kita harus menjauh. Wa'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Kalau ada satu hal yang berbau dengan kemusyrikan, itu sangat kental, menjauh. Wa'tazilukum, menjauh, jaga jarak. Itu juga bisa berarti jangan disebarluaskan beritanya, informasinya, jangan dikasih tahu event itu. Kalau emang event itu adalah event yang kita tahu isi eventnya adalah keburukan, jangan disebarluaskan. Jangan diberitahu, karena takut-takut nanti kita kena dosa. Sebagaimana kata Nabi, man dalla alal khairi kafa'ilih. Kalau kita nunjukin baik, kita panen pahala baik atau pahala jariah. Kalau kita nunjukkan yang buruk, kita dapat dosa jariah. Makanya nge-share itu hal sederhana, share, tapi bisa berpotensi jadi pahala jariah sebenarnya. Itu yang jangan sampai terlewatkan. Berikutnya hadirin, falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah, ketika dia Ibrahim sudah menjauh
dari apa yang mereka sembah selain Allah. Wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub. Allah anugerahi Nabi Allah Ishaq dan Ya'qub. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan keduanya kami jadikan nabi. Wadhkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah ketika kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa adalah nabi yang sangat ikhlas, dia menjadi rasul dan dia diangkat menjadi nabi. Besok kita lanjut insyaallah di ayat yang ke-52 dengan seizin Allah. Itu ya jamaah. Kalau jamaah bisa menjauh dari perbuatan syirik, menjauhlah dari perbuatan syirik. Jangan dekat-dekat karena itu membahayakan diri kita. Wa'iyyazubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak atas waktu luangnya jamaah TikTok, YouTube maupun Instagram. Semoga Allah ganti semua dengan surga firdaus dan pahisab, dan Allah memberikan kebahagiaan dunia akhirat, dan Allah mengganti semua yang dikorbankan paket data, wifi dan semuanya dengan rezeki yang kian makin berkah berlimpah, keluarga sakinah mawaddah rahmah, putra putri sampai hari kiamat yang salih salihah. Dan izin menginfokan, jazakumullah khairan katsir, Allah sudah kirimkan hamba-hamba Allah yang baik sehingga kusen-kusen untuk lantai 1 dan kusen untuk lantai 2 alhamdulillah sudah terpenuhi dengan taufik dan izin Allah. Dan sekarang kita membuka peluang jariah untuk cat gedung penghafal Quran yang ada di barat masjid. Itu catnya terdiri dari beberapa pil itu maksudnya ember gitu ya, yang isinya 25 kilo sama 20 kiloan. Itu untuk dalamnya, karena kemarin baru dicat lapis pertama. Silakan teman-teman yang mau ikut untuk cat bisa langsung ke WA Mbak Leha 085174456070 085174456070, atau bisa langsung ke Bank Muamalat 50900180444. Mudah-mudahan jadi jariah buat kita bersama, dan akhirnya kita doa bersama-sama. Astagfirullah wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah hadirin, sama-sama besok kita belajar lagi dengan izin dan taufik dari Allah. Semoga Allah berikan ilmu ini mudah untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.